Niswatun Ngalia dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan mewakili lomba dai remaja dengan tema sikap milenial muslim dalam mempertahankan suatu kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita diberikan selalu kesehatan. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan membahas sedikit materi tentang bagaimana sih sikap milenial muslim dalam mempertahankan kemerdekaan. Sebelumnya, kemerdekaan itu apa sih? Kemerdekaan adalah suatu momen bersejarah bagi suatu bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Karena dalam memperoleh suatu kemerdekaan, banyak sekali perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan terdahulu untuk memperjuangkannya. Dan sekarang kita telah memperoleh suatu kata merdeka. Jadi, apakah kita merasa beban untuk menghormati, hanya untuk menghormati? Padahal kita menghormati hanya dengan apa sih? Upacara. Upacara hanya meneteskan sebuah keringat. Tetapi ingatlah, pahlawan-pahlawan yang telah meneteskan air mata dan meneteskan darahnya untuk memperjuangkan suatu kemerdekaan. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia wajib memiliki sikap nasionalisme yang tinggi. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana sih caranya menjadi seorang milenial yang punya sikap dalam mempertahankan kemerdekaan. Memang pada saat ini yang dibutuhkan adalah generasi-generasi milenial yang bisa melanjutkan suatu kemerdekaan. Tetapi ya guys, sekarang berbeda cara berjuangnya. Bukan melakukan perang ataupun yang dilakukan pahlawan-pahlawan dahulu. Tapi dengan menjunjung sebuah martabat kemanusiaan adalah suatu perjuangan kemerdekaan yang harus selalu dijaga. Nah, untuk generasi-generasi muda, kita harus bisa memberikan sebuah contoh yang baik agar kedepannya kita bisa melanjutkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada zaman dahulu, Nabi dan para sahabatnya juga melakukan sebuah perjuangan, yaitu berjuang untuk menyebarkan ajaran Islam. Seperti dikisahkan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Setiap aku memiliki sebuah masalah-masalah besar, pasti yang kupanggil adalah seorang pemuda." Seperti Rasulullah juga memilih seorang pemuda berusia 18 tahun untuk menjadi komandan perang pasukan Islam dalam penyebaran Islam ke negeri Syam. Karena pemuda dalam Islam tidak lepas dari genggaman Islam. Begitu pula dengan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, tidak terlepas dari perjuangan para pemuda yang telah membantu berjalannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bertahun-tahun, Islam sangat bangga adanya pemuda Islam. Karena pemuda-pemuda pada zaman dahulu sangatlah berkualitas. Tetapi semakin berkembangnya sebuah zaman, pemuda-pemuda seakan kehilangan arah dan tujuannya, bahkan mereka keluar dari sebuah fitrahnya. Jadi, karena kita sekarang menjadi generasi-generasi milenial pada saat ini, kita harus mengembalikan suatu sejarah yang dulu menjadi pemuda yang sangat berkualitas dan menjadikan contoh yang sangat baik. Nah, jadi kita harus menjadi seorang pemuda yang bisa membangun kekuatan bangsa kembali. Banyak cara yang bisa dilakukan oleh para pemuda muslim untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah sikap peduli dalam sesama dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Latar belakang dari semua ini adalah tentang problematika sosial. Kita merdeka bukan berarti kita hanya terbebas dari perang, tetapi kita harus bisa melewati sebuah problematika, yaitu paling penting adalah tentang ekonomi. Hal ini sebagaimana doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku berlindung kepadamu dari kefakiran dan kefukuran. Hadis riwayat An-Nasai. Kata merdeka sangat relevan untuk diucapkan para individu jika mereka bisa mengungkapkan semua pendapat dan gagasannya secara bebas. Apalagi tentang pendapat dan gagasannya yang dapat membangun suatu bangsa. Yang selanjutnya, pemuda muslim harus menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi misi suatu bangsa, karena umat muslim adalah umat yang terbaik. Allah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Shadaqallahul adzim. Artinya, kamu umat muslim adalah manusia terbaik yang dilahirkan agar kamu menyuruh ke dalam yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dan berimanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemerdekaan telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita sebelumnya. Tugas kita sekarang hanya menjaga NKRI agar tetap utuh. Maka dari itu, saya menghimbau kepada teman-teman sekalian, ayo kita selalu menjaga sebuah kerukunan. Kerukunan antar siswa, kerukunan antar sesama manusia, dan kerukunan di masyarakat. Jadi, kita sebagai generasi muda pada saat ini harus bisa membangun kekuatan agar kita bisa mengembalikan keutuhan NKRI. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.